Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan satu kenikmatan keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, juga para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah. Mohon izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang telah membantu subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan Abah selalu mendoakan saudara-saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan perkara rezekinya, diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara-saudara. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan itu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten ini Abah membuat satu judul, siapakah sebenarnya manusia pilihan Satria Piningit. Berbagai versi pembahasan tentang manusia pilihan sudah banyak, tapi sulit untuk dibuktikan sosok manusia pilihan, apapun sebutannya, tentang sosok manusianya atau jati dirinya, juga keberadaannya sampai saat ini. Sudah banyak yang sudah meyakini bahwa sosok manusia pilihan ini sudah ada, tapi juga sulit dibuktikan karena tidak akan memungkin sosok manusia pilihan akan mengakui dirinya sang manusia pilihan, walaupun sudah berbagai perjalanan dan peristiwa yang dialaminya secara gaib ataupun nyata. Tentunya hanya beliaulah yang mengetahui peristiwa tersebut, dan setiap petunjuk yang diberikan tidaklah setiap saat, dan segala sesuatu yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentulah sudah banyak sudah Abah jelaskan kebenarannya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai peristiwa sebenarnya sudah banyak sudah Abah bahas. Bagaimana beliau pertama diperjalankan secara ruh untuk suatu perjanjian di Lauhil Mahfud. Kemudian beliau mengalami pembelahan dadanya tidak secara nyata, dan ada kemiripan tentang petunjuk yang diberikan kepada sang manusia pilihan dengan junjungan yang mulia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berupa wahyu, sedangkan sang manusia pilihan berupa ilham. Tentunya tidak perlu Abah jelaskan lagi karena sudah banyak yang sudah Abah bahas. Dalam pembahasan tentang sosok manusia pilihan bukanlah dengan menggunakan akal atau pemikiran, tapi suatu perjalanan anak manusia yang dipilih dengan berbagai macam peristiwa atau kejadian yang beliau alami secara nyata maupun gaib, dan berlangsung lama, tidaklah instan, bisa bertahun-tahun, dan beliau diperjalankan. Tentunya masalah umurnya tak kalah beliau diperjalankan, Abah tidak bisa memastikan karena Abah bukanlah beliau sang manusia pilihan Satria Piningit apapun sebutannya buat sang sosok manusia yang kita kenal dengan 1000 gelar. Dan bagi dirinya tentu proses terjadinya pada dirinya secara dohir dan batin, atau pembersihan dari segi dohir dan juga pembersihan secara batin. Ini pun sudah pernah Abah bahas karena segala sesuatu yang bersifat petunjuk datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya wadah atau diri sang sosok manusia pilihan mengalami juga proses pembersihan. Begitu juga batin harus menghilangkan sifat keegoannya dari segala bentuk kenikmatan duniawi. Makanya beliau sudah sampai ke tingkat tajalli, karena beliau pada awalnya tidak mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Dengan perjalanannya waktu juga berbagai peristiwa, tentunya beliau mulai menyadari karena segala sesuatu di muka bumi dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta. Tentunya sang sosok manusia pilihan lambat laun menyadari segala sesuatu tentang dirinya atas kehendak atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau tidak mau, suka tidak suka, tetap beliau harus menerima tentang
dirinya. Berbagai peristiwa pembersihan tentang dirinya itu terus berlangsung. Kadangkala kalau dipikir secara akal tentulah tidak dapat dinalarkan, karena sudah dalam kehendak Allah, bukan kehendak dirinya. Apa yang terjadi pada dirinya, suka dan duka, terus silih berganti yang beliau rasakan. Sulit untuk kita mengerti sebagai orang awam tentang bencana yang akan terjadi. Tentunya beliau sudah mengetahui, karena datangnya bencana itu akibat ulah manusia itu sendiri. Dengan banyaknya kemaksiatan, kezaliman, hancurnya akhlak, jauh dari agama, sehingga datanglah bencana, bukan dikarenakan datangnya sang sosok manusia pilihan tersebut. Karena sudah hancurnya akhlak dan banyaknya tidak keadilan, juga banyak juga pemimpin tidak amanah, hanya mementingkan pribadi atau kelompok tanpa memikirkan orang yang banyak mengalami kelaparan, tidak mampu membeli kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga banyak yang teraniaya manakala mereka berdoa memohon kepada sang pencipta alam semesta, meminta keadilan, maka bumi bergoncang, langit bergoyang. Manakala sudah melampaui batas, sudah tidak ada lagi kebaikan di muka bumi, maka datanglah bencana. Tentunya bukan karena datangnya sang manusia pilihan. Dan banyak kita dengar katanya sang manusia pilihan sudah menguasai 4 unsur alam. Tentunya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini atas kehendak Allah SWT. Banyak hal yang beliau ketahui, tentunya tidak mungkin beliau sampaikan, akan menjadikan fitnah nantinya. Maka dengan memohon ampunan kepada Allah dalam doanya, beliau panjatkan kepada Allah SWT. Tapi semua apa yang terjadi di muka bumi ini tentunya atas kehendaknya, juga dalam kekuasaannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas kekuasaannya di langit dan di bumi beserta isinya. Sebenarnya Abah sudah banyak mendengar tentang bencana yang sudah banyak dibicarakan. Tentunya supaya kita lebih mawas diri tentang cerita kisah manusia pilihan Satria Pelingit, apapun sebutannya, ada cerita sosoknya, tentu ada yang mengkabarkan tentang sosok manusia pilihan tersebut. Tentu orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikehendaknya, juga orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar tentang sosok manusia pilihan tersebut. Sedangkan kebenarannya, berkali-kali Abah katakan, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan satu penjelasan atau pemahaman tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Dan Abah selalu berpesan, mohon dijaga lisannya. Apapun komentar-komentar dari saudara kita, mohon dihargai, dihormati. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.